Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Tripamukas dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Di sini saya akan memaparkan esai agraria yang berjudul Reforma Agraria untuk Generasi Milenial menuju Swasembada Pangan. Indonesia adalah negara agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Hampir 40% mata pencaharian penduduk Indonesia adalah petani. Pertanian memiliki peran penting untuk mendorong perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Namun, berbagai tantangan pada sektor pertanian di era agribisnis membuat pertanian kurang diminati. Pelaku usaha pertanian sekarang didominasi oleh usaha tani kecil dengan usia yang sudah tidak produktif dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, berlahan sempit, bermodal kecil, dan produktivitas hasil yang rendah. Dengan produktivitas pertanian yang rendah, menyebabkan Indonesia harus melakukan impor bahan pangan dengan skala yang cukup besar. Keadaan ini sangat miris dan berbanding terbalik dengan kenyataannya, bahwasanya hampir separuh penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Untuk mencapai pertanian berkelanjutan, tidak hanya aspek sumber daya alam, dalam hal ini pertanian harus dikuatkan, namun aspek sumber daya manusia menjadi poin yang perlu diperhatikan. Dalam pengembangan pembangunan yang berkelanjutan, semua sumber daya harus dioptimalkan, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan teknologi. Keberhasilan pertanian berkelanjutan tergantung pada sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan berkualitas untuk membangun sektor pertanian. Maka dari itu, harus ada gebrakan untuk menghimpun sumber daya terbaik bangsa untuk mengelola pertanian. Berdasarkan alasan tersebut, harus dipilih kembali dan dipikirkan lagi langkah strategis apa yang menjawab tantangan sektor pertanian dengan memaksimalkan potensi yang ada dan pemanfaatan yang tepat. Aspek apa yang harus dihadirkan dan diberdayakan dalam mewujudkan swasembada pangan. Generasi milenial adalah potensi yang bisa dimanfaatkan. Namun, ketertarikan anak muda dengan sektor pertanian semakin lama semakin memudar. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA tahun 2018 dalam Putrayasa 2021 menerangkan bahwa persentase pemuda yang bekerja pada usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan dari 25,78% pada tahun 2015 menjadi 21,95% pada tahun 2017. Sebaliknya, persentase generasi muda yang bekerja pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Untuk sektor industri pengolahan dan perdagangan meningkat dari 17,06% pada tahun 2015 menjadi 17,43% pada tahun 2017. Kemudian untuk sektor reparasi mobil dan motor meningkat dari 19,79% pada tahun 2015 menjadi 20,02% pada tahun 2017. Meskipun regulasi terkait perlindungan alih fungsi lahan diterapkan dengan baik, namun jika tidak menyiapkan generasi penerus untuk meneruskan pertanian yang berkelanjutan, maka visi Indonesia untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan akan terancam gagal. Pemerintah harus memikirkan mulai dari sekarang apa yang harus dilakukan untuk mendorong generasi muda untuk berkiprah dalam usaha pertanian, sehingga ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga dan stabilitasnya tetap dipertahankan hingga saat ini. Ditambah lagi, pada tahun 2045, laju pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat dan Indonesia mendapat bonus demografi yang harusnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Pengelolaan terhadap lahan pertanian pun akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan oleh petani usia produktif. Dengan pertanian dilakukan oleh petani muda, maka akan mempengaruhi aktivitas bertani karena aspek kondisi fisik dan kemampuan berpikir yang dimilikinya. Petani muda pun berani mengambil resiko dan mencoba berbagai inovasi untuk mengembangkan lahan pertanian menjadi lebih produktif. Hari ini, generasi muda mulai kehilangan ketertarikannya pada usaha pertanian. Hal ini karena generasi muda beranggapan bahwa bekerja pada sektor pertanian melelahkan dan menghabiskan banyak tenaga. Generasi muda lebih tertarik dengan usaha yang tidak monoton dan penuh tantangan, memiliki niat untuk mengembangkan usaha yang bebas, dan mencari lapangan kerja yang memiliki keuntungan yang maksimum dan besar. Pendapatan yang didapatkan pada sektor pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor non-pertanian. Ditambah lagi dengan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa profesi sebagai petani tidak menjamin kelangsungan hidup di masa yang akan datang.
dan kurang bergengsi bagi anak muda. Selain itu, tingginya tingkat urbanisasi, bahan baku yang mahal, dan ketersediaan lahan yang semakin berkurang, serta lahan yang jauh dari rumah tinggal juga menjadi alasan kenapa generasi muda enggan bekerja pada sektor pertanian. Maka dari itu, sangat perlu dibuat suatu terobosan, inovasi dan teknologi, serta penemuan terbaru terkait pertanian yang membuat citra sektor pertanian menjadi hal yang dianggap menarik oleh anak muda. Pemerintah mempunyai peran yang besar dalam rangka penyusunan strategi menuju ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional juga mempunyai program yang harus bisa dimaksimalkan dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Program itu yaitu Reforma Agraria. Reforma agraria merupakan suatu ide dan gagasan untuk menanggulangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi terwujudnya pemerataan hak dan menjadikan masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaan reforma agraria ini pada hakikatnya mengandung 3 konsep dasar, yaitu land reform, access reform, dan regulation reform. Berkaitan dengan konsep dasar reforma agraria, sejauh ini peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam pemberdayaan akses reform masih dirasa belum maksimal karena manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat secara luas. Maka dari itu, reforma agraria harus terus ditingkatkan dan terus membuat terobosan baru. Salah satunya yaitu reforma agraria untuk petani milenial. Reforma agraria dan pengolahan sumber daya alam yang berkeadilan akan berpengaruh terhadap terpenuhinya ketahanan pangan Indonesia. Dengan demikian, akan terwujud kedaulatan pangan yang didasari pada budaya bangsa dan memiliki asas solidaritas. Reforma agraria termasuk syarat yang ditetapkan untuk menegakkan kedaulatan pangan pada suatu bangsa. Maka dari itu, reforma agraria yang dilakukan secara terpadu akan menjadi solusi terbaik menuju swasembada pangan. Melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau YES yang didukung oleh International Fund for Agriculture Development atau IFAD, Kementerian Pertanian terus meningkatkan jumlah petani milenial di berbagai penjuru negeri. Program YES dijalankan sebagai proyek percontohan untuk mengembangkan generasi muda dan regenerasi petani di pedesaan. Dari program tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bisa memanfaatkan peluang untuk mendukung dengan memberikan inovasi reforma agraria bagi generasi muda. Pengkaderan petani muda yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian akan lebih optimal saat mereka memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pertanian. Kemudian, akses pemodalan yang bisa didapatkan juga akan menjadi suntikan dana segar dalam rangka pengembangan inovasi pertanian. Secara terperinci, petani milenial yang sudah melakukan pelatihan program YES dan dirasa memiliki minat dalam usaha pertanian diberikan tanah melalui program reforma agraria. Kemudian akan dilakukan legalisasi aset yang telah diberikan oleh negara kepada para petani muda. Sehingga pada akhirnya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk penanaman modal usaha pertanian. Lalu, bersama Kementerian Pertanian, petani milenial akan diberikan akses bantuan sarana prasarana berupa teknologi terbarukan yang mendukung pengembangan pertanian. Petani milenial juga akan dilatih untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian tersebut melalui berbagai proses pembelajaran dan pelatihan lanjutan, sehingga produk pertanian tersebut dapat mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia, bahkan dapat bersaing dengan produk-produk ekspor lain di pasar internasional. Berdasarkan uraian yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwasannya solusi dari pemecahan masalah sektor pertanian yaitu reforma agraria untuk generasi milenial. Hal ini perlu dilakukan karena regenerasi pemuda untuk melaksanakan pertanian yang berkelanjutan sangat minim dan harus segera dilakukan, sehingga stabilitas ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga dengan baik. Alih fungsi lahan juga dirasakan menurun jika generasi muda terus mengembangkan pertanian dan perubahan mindset masyarakat akan terbangun bahwa pertanian merupakan sektor yang menguntungkan dan sangat prestis di masa yang akan datang. Demikian pemaparan saya terkait dengan ISEI, reforma agraria untuk generasi milenial menuju swasembada pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.